Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Bapak Oktojaya Abrioso, SIKOM MM, yang telah memberikan saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal yang saya buat dengan berjudul Analisis Budaya Kerja pada Tenaga Pendidik di SD Negeri 00 Tanjung Pinang Timur. Dengan saya Dea Ramadhani, NIM 20612138, Program Studi Manajemen STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan lanjutkan pada pembahasan berikut. Pertama ada materi presentasi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada latar belakang, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah memasuki era globalisasi. Era globalisasi dipandang sebagai era yang memajukan ilmu pengetahuan dan sebagai basis teknologi yang paling penting dalam segala bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Proses pendidikan sebagai rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan budaya manusia sebagai memiliki tantangan yang semakin kompleks. Pendidikan adalah usaha manusia yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membimbing peserta didik menuju kedewasaan. Pendidikan merupakan mata pelajaran yang kompleks dan harus ditingkatkan kualitasnya untuk menghasilkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan mengupayakan peningkatan hasil belajar khususnya di bidang pendidikan formal, khususnya di sekolah. Tenaga pendidik dan tenaga pengajar merupakan dua profesi yang sangat erat hubungannya dengan dunia pendidikan, meskipun ruang lingkupnya berbeda. Hal ini mengikuti pengertian keduanya dalam pasal I.UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Undang-undang ini menyatakan bahwa guru adalah anggota masyarakat yang bertugas dan diangkat untuk mendukung penyelenggara pendidikan. Dan juga guru adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pelatih, pamong, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya yang ikut merancang pendidik. Di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur, budaya kerja yang mereka terapkan antara lain melakukan upacara pada hari Senin, mengadakan nyanyian lagu wajib nasional bersama-sama di lapangan pada hari Selasa dan Rabu, mengadakan nyanyian lagu daerah bersama-sama di lapangan, serta mengadakan ekstrakurikuler seperti pramuka dan senam setiap hari Kamis. Lalu ada siraman rohani atau rohis dan pembacaan yasinan pada hari Jumat setiap 2 minggu sekali. Untuk hari Sabtu, karena sekarang kurikulumnya berbeda dari tahun lalu, yang sekarang ada sistem full day, jadi untuk anak-anak pada hari Sabtu belajar di rumah. Sementara budaya kerja dalam kelas yang diterapkan oleh tenaga pendidik antara lain berdoa sebelum belajar, berbaris di depan dan bersalaman, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran, membuat permainan yang mendidik untuk mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik, dan mengadakan kuis pada akhir sesi proses belajar mengajar, dan berdoa sebelum pulang. Dari budaya kerja yang dilakukan oleh tenaga pendidik tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan tentang penerapan budaya kerja di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur, antara lain mengenai kebiasaan bersikap, contohnya tidak tepat waktu sehingga budaya kerja tersebut tidak diterapkan dalam kelas. Selain itu, tenaga pendidik
kurang mematuhi peraturan, seperti tidak menghadiri kelas dengan cara menitipkan absen dan menitipkan tugas untuk dikerjakan oleh peserta didik. Seperti halnya dengan poin-poin yang telah dijabarkan tadi, nilai-nilai dalam melakukan pembelajaran juga menjadi permasalahan dalam penerapan budaya kerja. Contohnya, kurang memperhatikan dan melakukan pendekatan kepada peserta didik dalam menjelaskan materi, sehingga ada beberapa peserta didik yang mengabaikan dan penjelasan materi dan bermain dengan temannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan kelas menjadi tidak kondusif. Berikutnya, data tenaga pendidik PNS dan honorer SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur tahun 2022-2023. Di sini ada penjabaran tabelnya. Untuk PNS 27 orang, untuk honorer 19 orang. Jadi total keseluruhannya 46 orang. Pada bab 1 latar belakang, ada rumusan masalah. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya bagaimana budaya kerja pada tenaga pendidik di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur. Dan untuk tujuan penelitian adalah untuk menganalisis budaya kerja pada tenaga pendidik di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2, tinjauan pustaka, budaya kerja adalah suatu filosofi yang didasarkan pada pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi ciri khas, kebiasaan, dan penggerak yang mengakar dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi dan tercermin dalam sikap perilaku, keyakinan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Menurut Trigono 2018. Dan menurut James M. Black dalam The Winning Warning pada tahun 2017, budaya kerja merupakan filosofi yang diwujudkan melalui pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi ciri, kebiasaan, dan penggerak yang mengakar dalam kehidupan masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dalam pengaturan perilaku. Adapun indikator-indikator budaya kerja menurut Endraha tahun 2020, yang pertama ada kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. Pada kerangka pemikiran, di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur menerapkan dimensi budaya kerja. Yang pertama ada kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. Berikut kerangka pemikiran ini data diperoleh pada tahun 2023. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, ada jenis data. Yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Untuk populasi dan sampel, yang pertama populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur, yaitu sebanyak 46 orang. Untuk sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari guru PNS 3 orang dan guru honorer 3 orang yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun di SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur. Untuk teknik pengolahan data, yang pertama ada reduksi data, kedua penyajian data, yang ketiga menarik kesimpulan. Dan teknik analisis data menggunakan uji kredibilitas. Dalam uji kredibilitas ini menggunakan
menggunakan triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi proposal yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari kita dan yang hanya benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.